Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Astuti. Saya dari program studi pendidikan geografi. Saya akan membahas materi tentang evaluasi sumber daya lahan. Materi pertama adalah penamaan tanah, klasifikasi tanah, pola penyebaran tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang merupakan wadah tempat unsur hara bagi tanaman, media untuk tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman, dan penyimpanan air. Tanah merupakan material hasil pelapukan batuan yang jenis dan genesisnya dipengaruhi oleh iklim, topografi, batuan induk, waktu, dan organisme. Istilah morfologi tanah suatu sarana dalam penyelidikan ilmiah dengan tujuan untuk menguraikan, melukiskan, dan melaporkan penampakan ciri-ciri dan sifat tanah yang dimiliki oleh suatu profil tanah. Profil tanah menampang melintang tanah yang menampakkan lapisan-lapisan tanah. Lapisan dan horizon. Lapisan tanah adalah lapisan horizontal yang terjadi karena proses geogenesis sehingga batasnya sangat tegas. Sedangkan horizon tanah adalah lapisan horizontal yang terjadi karena proses pedogenesis sehingga batasnya tidak tegas. Klasifikasi tanah. Sejak tahun 1975 di Indonesia dikenal dengan 3 sistem klasifikasi tanah yang banyak digunakan oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, dinas teknik dan teknis di lapangan, yaitu sistem klasifikasi nasional, dan yang kedua sistem klasifikasi tanah internasional dikenal sebagai taksonomia tanah, dan yang ketiga sistem FEO. Materi kedua adalah kemampuan lahan dan kesesuaian lahan. Konsep klasifikasi lahan, pengaturan satuan-satuan lahan ke dalam berbagai kategori berdasarkan sifat-sifat lahan atau kesesuaiannya untuk berbagai penggunaan. Klasifikasi lahan merupakan pengembangan sistem logika berbagai macam lahan berdasarkan sifat lahan yang dapat diamati secara langsung atau sifat yang ditetapkan karena penyidikan kesuburan tanah. Pada dasarnya, evaluasi lahan membutuhkan keterangan yang menyangkut 3 aspek. Yang pertama adalah lahan. Data lahan diperoleh survei lahan. Yang kedua, penggunaan lahan. Keterangan penggunaan lahan diperoleh dari keterangan agronomis kehutanan dan disiplin ilmu lain yang sesuai. Dan yang ketiga, ekonomis diperoleh dari kelayakan usaha yang akan diterapkan. Kemampuan penggunaan lahan adalah suatu sistematika dari berbagai penggunaan lahan berdasarkan sifat-sifat yang menentukan potensi lahan untuk berproduksi secara lestari, faktor penghambat, serta potensi bahaya lain yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Hasil klasifikasi digunakan untuk menentukan arahan pengguna lahan. Klasifikasi kemampuan penggunaan lahan (KPL). Penggunaan pertumbuhan tanaman. Hasil klasifikasi digunakan untuk menentukan arahan penggunaan lahan. Klasifikasi kemampuan penggunaan lahan
KPL menggunakan metode yang dikembangkan oleh USDA dan telah dipastikan di Indonesia melalui proyek pemetaan sumber daya lahan. Ada 3 kategori dalam klasifikasi KPL, yaitu kelas, sub, dan satuan pengelolaan unit. Pengelompokan kelas didasarkan pada intensitas faktor penghambat, sedangkan subkelas menunjukkan jenis faktor penghambat. Tingkat terendah adalah satuan pengelola unit yang merupakan pengelompokan lahan yang mempunyai respons sama terhadap sistem pengelolaan tertentu. Adapun pembatas fisik adalah karakteristik lahan yang mempunyai akibat kerugian terhadap tampilan lahan. Pembatasan permanen, sifat jenis batuan, dan yang kedua, hampir semua sifat tanah yang menghambat perakaran tanaman. Dan yang ketiga, iklim yang kurang cocok. Dan yang keempat, letusan gunung api. Yang kelima, kebasahan berlebih. Dan yang keenam, banjir. Dan yang ketujuh, gerakan massa tanah atau longsor. Dan pembatasan yang dapat diubah atau diperbaiki. Yang pertama, kekurangan hara atau keracunan yang tidak berat. Dan yang kedua, batuan di permukaan dan di zona perakaran. Dan yang ketiga, erosi lapisan alur akibat kerentanan dari kombinasi pembatasan permanen. Dan materi yang ketiga, klasifikasi kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan lebih menekankan pada kesesuaian lahan untuk jenis tanaman tertentu. Klasifikasi kemampuan dan kesesuaian lahan akan saling melengkapi dan membersihkan informasi yang menyeluruh tentang potensi lahan. Materi keempat adalah struktur klasifikasi kemampuan lahan USDA. Sistem ini mempunyai beberapa keuntungan, sehingga dapat digunakan pada daerah-daerah yang belum berkembang dengan pertimbangan alasan berikut. Yang pertama, sistem ini didasarkan atas evaluasi dari keadaan dan tingkat penghambat sifat-sifat, maka sistem ini berguna untuk penilaian objektif. Dan yang kedua, sistem ini didasarkan atas sifat-sifat fisik lahan, faktor ekonomi tidak dipertimbangkan. Dan yang ketiga, sistem ini menunjukkan macam penggunaan lahan yang sesuai untuk lahan dengan faktor-faktor penghambat tertentu, sekaligus dengan tindakan pengelolaan yang dibutuhkan untuk dapat mengatasi faktor penghambat tersebut. Adapun sistem USDA menggunakan sejumlah asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi kemampuan lahan merupakan klasifikasi yang bersifat interpretatif didasarkan atas sifat-sifat permanen lahan. Dan yang kedua, lahan di dalam satu kelas serupa tingkat kegawatan faktor penghambatnya, tetapi tidak harus sama dalam jenis faktor penghambat atau tindakan pengelolaan yang dibutuhkan. Yang ketiga, klasifikasi kemampuan lahan bukanlah gambaran produktivitas untuk jenis tanaman tertentu, meskipun
Perbandingan masukan terhadap hasil dapat membantu dalam menentukan kelas. Dan yang keempat, diasumsikan tingkat pengelolaan yang cukup tinggi. Dan yang kelima, sistem ini tidak menunjukkan penggunaan yang paling menguntungkan yang dapat dilakukan pada sebidang lahan. Dan yang keenam, apabila faktor penghambat dapat dihilangkan atau diperbaikan sedang dilakukan, maka lahan dinilai merupakan faktor penghambat yang masih ada, yang tertinggal setelah tindakan perbaikan tersebut dilakukan. Dan yang ketujuh, penilaian kemampuan lahan dari suatu daerah dapat berubah dengan adanya proyek reklamasi yang mengubah secara permanen keadaan alam dan atau cakupan faktor penghambat. Dan yang ke-8, pengelompokan kemampuan akan dapat berubah apabila data terbaru tentang respons tanah menjadi tersedia. Dan yang ke-9, jarak ke pasar macam dan kondisi jalan, lokasi di lapangan, dan keadaan sifat pemilikan lahan tidak merupakan kriteria dalam mengelompokkan kemampuan lahan. Materi yang kelima adalah prosedur, keuntungan, dan kerugian klasifikasi kemampuan lahan. Bagian prosedur adalah kriteria, yang kedua tabel konversi, yang ketiga survei lapangan. Yang berikutnya adalah keuntungan. Yang pertama, pembagian ke dalam jumlah kategori yang relatif sedikit kecil, memudahkan untuk dimengerti. Yang kedua, dapat dengan mudah digunakan dan dengan penyusunan sedikit petunjuk dapat digunakan oleh staf yang belum banyak berpengalaman. Yang ketiga, hierarki kelas, subkelas, dan satuan pengelolaan memungkinkan sistem klasifikasi digunakan untuk berbagai tingkat. Dan yang keempat, hasil klasifikasi dapat dengan jelas dan mudah disajikan dalam peta. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.